Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa Kesultanan Aceh pertama kali didirikan oleh Sultan Merah Johanca yang berkuasa pada tahun 1205 hingga 1235 Masehi di Aceh Besar. Jauh sebelum berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Jah yang berkuasa pada 1514 hingga 1530 Masehi. Johanca mendirikan Kesultanan Aceh di atas bekas federasi kerajaan Lamuri kuno, yaitu Kerajaan Indrapurba atau Lamuri, Indrajaya atau Sedu, Indrapurwa, Indrapatra, Indrapuri, dan Langkra, bersama gurunya yang bernama Syekh Abdullah Kan'an. Syekh Abdullah Kan'an merupakan seorang ulama yang berasal dari Kan'an, Palestina, dan sudah datang ke Aceh di abad keempat Hijriah. Di Aceh beliau memperdalam ilmu agama di Zawiyah atau Dayah Cerkala, pondok pesantren atau sekolah Islam pertama di Asia Tenggara yang didirikan pada abad ke-9 Masehi. Setelah lulus dari Zawiyah Cerkala, Sultan Perelak mengangkat Syekh Abdullah Kan'an sebagai tengku cik di Zawiyah Cerkala. Salah satu murid Syekh Abdullah di Cerkala adalah Johanca yang berasal dari Kerajaan Linge atau Gayo, namun Hijriah untuk mendalami ilmu agama Islam ke Dayah Cerkala di Bayen, Kabupaten Aceh Timur, yang saat itu berada dalam wilayah Kesultanan Perlak. Johanca digelari Merah, sebutan keturunan bangsawan negeri Linge, karena ayahnya yang bernama Adi Genali atau Tengku Kawi Tepat merupakan bangsawan yang dirajakan di negeri Linge. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Syekh Abdullah Kan'an termasuk salah satu dari ulama yang mula-mula menyiarkan agama Islam di Aceh. Menurut Ali Hasmi, Syekh Abdullah Kan'an merupakan ahli peranian yang pertama kali membawa bibit lada ke Aceh. Masyarakat Aceh mengenal Syekh Abdullah Kan'an dengan sebutan Tengku Cik Lampeneun. Tempat kediaman Syekh Abdullah dinamai Lampeneun atau Lamkeneun, yang secara harfiah dalam bahasa Aceh berarti wilayah Kan'an yang merupakan tempat asal Syekh Abdullah. Saat ini Kampung Lampeneun termasuk dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun 576 Hijriah atau bertepatan dengan 1180 Masehi, Syekh Abdullah Kan'an dan Merah Johan dikirim oleh Sultan Ma'dum Alaiddin Malik Muhammad Shah Johan yang berkuasa pada 1173 hingga 1200 Masehi. Sultan Kesultanan Perlak ke Aceh Besar sebagai delegasi dakwah menyebarkan agama Islam sekaligus angkatan perang yang membawa 300 hingga 600 pasukan untuk menyerang pasukan Tiongkok di bawah dinasti Zhou yang terlebih dahulu menyerang dan menaklukkan Kerajaan Indrajaya dan sekitarnya antara tahun 450 hingga 460 Hijriah atau bertepatan dengan 1059 hingga 1069 Masehi. Sebelumnya, Kerajaan Hindu Patra Purba yang beribu kota di Lamuri di bawah pimpinan Maharaja Indrasakti meminta bantuan Perlak untuk menghadapi ancaman armada perang Tiongkok yang berhasil menguasai Kerajaan Indrajaya. Mengingat sebelumnya, Kerajaan Indrapurba pernah diserang dan dijarah oleh Kerajaan Rajendragola I dari India Selatan. Johanca ditugaskan mengomandoi angkatan perang Cahudan yang di dalamnya terdapat 300 personel terlatih yang kesemuanya merupakan mahasantri Zawiyah Cerkala. Ia dan pasukannya lalu membangun pusat latihan militer di Bandar Lamuri, tepatnya di Mamprai, dan upaya menaklukkan Kerajaan Sedu atau Indrajaya. Di Mamprai, Syekh Abdullah Kan'an atas izin Raja Indrapurba juga membuka kebun lada dan mulai menyebarkan ajaran Islam. Pada akhirnya, Raja dan seluruh penduduk Lamuri berhasil diislamkan oleh Syekh Abdullah Kan'an dengan bantuan 300 mahasantrinya yang selanjutnya oleh masyarakat Aceh disebut Suke Leretuk. Pasukan Merah Johan akhirnya berhasil memporak-porandakan basis pertahanan angkatan perang Tiongkok di Kerajaan Sedu atau nama baru Indrajaya, termasuk menangkap panglima perang Kerajaan Sedu Maharani atau Putri Nianio Lian Qi.
Selepas penaklukan itu, Maharaja Indra Sakti yang telah masuk Islam menikahkan putrinya yang bernama Putri Bling Indra Kusuma dengan Merah Johan dan mengangkat Merah Johan Shah sebagai pewaris tahta Kerajaan Lemuri dengan gelar Tuanku. 25 tahun kemudian, Maharaja Indra Sakti mangkat sehingga Johan Shah didapuk sebagai Raja Lemuri. Untuk menyatukan bekas federasi Kerajaan Lemuri kuno, maka diadakan rapat besar yang dihadiri oleh perwakilan Kerajaan Sedu, Indrapurwa, Indrapatra, Indrapuri, dan Indrapurba, dan wakil Kerajaan Islam Perlak, Kerajaan Islam Pasir, Kerajaan Benua sekarang masuk dalam wilayah Langkat Tamiya, dan Kerajaan Islam Linga. Pada saat itulah Syekh Abdullah Kan'an berkata, "Ini kita semua sepakat untuk mendirikan satu kerajaan Islam dengan nama Kesultanan Aceh Darussalam." Syekh Abdullah Kan'an sendiri yang memilih nama Aceh sebagai nama kerajaan baru yang menyatukan bekas kerajaan Indrapatra, Indrapuri, Indrapurwa, dan Sedu bergabung dengan Islam sebagai dasar negara. Selanjutnya disepakati ibu kota kerajaan Aceh saat itu terletak di tempat yang sekarang disebut Kampung Pandey dengan nama Bandar Aceh Darussalam. Kemudian Merah Johan Shah diputuskan dan dilantik sebagai Sultan Aceh pertama pada tanggal 1 Ramadan 601 Hijriah atau bertepatan dengan 22 April 1205 Masehi, dan saat ini diperingati sebagai hari lahirnya kota Banda Aceh dengan gelar Sultan Alauddin Johan Shah Zainuddin fil Alam yang memerintah pada tahun 1205 hingga 1234 Masehi. Syekh Abdullah Kan'an selanjutnya juga dilantik sebagai mufti pertama Kesultanan Aceh. Dalam pidato mukadimah berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam, Syekh Abdullah Kan'an menegaskan bahwa apabila Al-Quran dijadikan sebagai landasan hidup manusia dan menjadi pegangan utama daripada kerajaan, maka kedamaian akan wujud di dunia, di mana keadilan, kebenaran, kasih sayang, persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan hak asasi manusia menjadi raja. Sejak itu Sultan Johan Shah mengajarkan bahwa kebenaran, keadilan, persaudaraan, persamaan, keikhlasan, dan cinta kasih menjadi dasar negara dan siapapun tidak boleh memperkosa dasar-dasar ini. Menurut catatan M. Yunus Jamil, Maharani Nianiu dan pasukannya akhirnya berhasil diislamkan. Lalu Syekh Abdullah Kan'an dengan persetujuan Putri Indra Kusuma, istri Merah Johan, menikahkan Putri Nianiu dengan Merah Johan di tengah Laut Sabang. Masyarakat Aceh akhirnya mengenal Putri Nianiu dengan sebutan Putroneng. Selain sebagai mufti Kesultanan Aceh, Syekh Abdullah Kan'an juga mendirikan dan memimpin dayah di Lampeneun. Hingga akhir hayatnya, ia terus berjuang mendakwahkan Islam hingga tersebar ke seluruh Aceh, bahkan akhirnya ke seluruh Nusantara. Syekh Abdullah Kan'an dimakamkan di Legu, Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Makamnya terletak dalam sebuah bangunan berbentuk masjid yang di depannya terdapat sebuah sumur dengan cincin sumurnya terbuat dari tanah berukir. Dalam kompleks makam itu juga terdapat makam beberapa pengikut dan murid beliau, termasuk makam Tengku Cipta Karang, seorang ulama besar yang juga masih keturunan Tengku Kan'an. Oleh karena itu, inilah saatnya bagi kita untuk membalas budi dengan bersatu, berupaya mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina dari penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh Zionis. Insya Allah, dengan persatuan kita bisa meraih kemenangan. Demikianlah liputan Habah Hasan News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua.
Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.